Kembali lagi pada video saya kali ini, dimana pada video kali ini saya akan membahas tentang bahasan kajian 12 yang dengan topik perencanaan dan perancangan proses manufaktur yang berperan dalam mengimplementasikan rancangan, dimana tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen teknologi yang dibimbing oleh dosen Dr. Magdalena Wulur SEMM. Dan saya sendiri bernama Samuel Zeka, NIM 206110230 dari kelas 4B1 Manajemen. Langsung pada poin pembahasan pertama, yaitu tentang definisi perencanaan dan proses manufaktur. Adapun definisi dari perencanaan menurut seorang ahli, yaitu Louis A. Allen, perencanaan itu adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, di mana juga perencanaan ini merupakan penentuan serangkaian tindakan dengan jalan menggambarkan bahkan juga merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dilanjutkan dengan proses manufaktur. Manufaktur adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yang jika diartikan secara luas adalah proses merubah bahan baku menjadi suatu produk. Nah, proses dalam manufaktur itu, proses merubah bahan baku tersebut itu meliputi yang pertama perancangan produk, kemudian kedua pemilihan material, dan ketiga tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Pembahasan yang kedua yaitu kita membahas tentang tahapan perencanaan pada manufaktur. Yang pertama, tahapan yang pertama dalam perencanaan pada manufaktur itu meliputi penetapan kapasitas dan prioritas produksi. Penetapan kapasitas itu sangat penting, di mana dalam perancangan, tahapan perencanaan ini menetapkan kapasitas untuk produksi itu harus ditentukan. Kemudian prioritas produksi, produk yang akan diproduksi itu harus diprioritaskan. Apa yang akan diproduksi itu bisa mendatangkan keuntungan untuk perusahaan, jadi dijadikan sebagai prioritas. Kedua, yaitu routing yang tepat. Routing yang tepat akan menjadi tahapan yang paling inti di dalam proses produksi, tahapan perencanaan pada manufaktur. Kemudian yang ketiga itu adalah memperbarui perangkat produksi dan pemeliharaan. Tentu dalam menjalankan produksi, memelihara peralatan, memelihara mesin, bahkan memperbarui perangkat yang digunakan atau peralatan yang digunakan itu sangat penting. Karena apa? Itu untuk memaksimalkan dan mengefisiensikan apa yang akan dicapai dalam proses produksi tersebut. Kemudian implementasi perencanaan. Dalam implementasi perencanaan itu kita juga mengenal yang namanya kata penugasan atau dispatching. Dispatching itu bisa dikatakan juga sebagai penjadwalan, di mana penjadwalan ini membantu untuk pemanfaatan waktu secara optimal. Proses ini akan melihat bahwa setiap pekerjaan dimulai dan diselesaikan pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Jadi sudah ada agendanya, di mana penjadwalan juga merupakan langkah penting dalam perencanaan dan pengendalian produksi, terlebih pada pabrik dan memproduksi produk secara bersamaan. Nah, penugasan merupakan langkah ketiga dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Tahap ketiga ini merupakan bagian tindakan atau implementasi. Jadi secara jelas kita tahu bahwa penugasan itu merupakan implementasi dari perencanaan dan juga merupakan langkah ketiga dalam proses perencanaan. Selanjutnya yaitu perawatan sistem produksi. Nah, dalam perawatan sistem produksi, mengapa produksi perlu dirawat? Ya, untuk memberikan efek berkepanjangan pada sistem yang akan digunakan tersebut. Nah, mulai dari penggunaan sistem harus tetap digunakan dan harus tetap update untuk perawatannya. Kemudian audit sistem. Mengapa harus diaudit? Supaya kita bisa mengevaluasi, kita juga bisa tahu kelemahannya di mana dan juga kita bisa tahu kelebihannya di mana. Makanya perlu diaudit. Kemudian penjagaan sistem. Tentu sistem harus tetap ada yang namanya privilege. Harus ada yang namanya sistem keamanan. Karena di dalam sistem itu akan ada data, ada informasi, bahkan mungkin ada sesuatu yang penting dalamnya, maka harus ada penjagaan sistem. Kemudian yang keempat itu adalah penjagaan sistem, perbaikan sistem dan juga peningkatan sistem. Perbaikan sistem itu maksudnya ketika sistem mengalami kelemahan, kerusakan pada saat penjagaan sistem itu tidak terkendali atau tidak terkontrol dengan baik, maka perbaikan sistem itu adalah langkah evaluasi yang digunakan. Dan kemudian peningkatan sistem adalah untuk meningkatkan apa yang tadi kelemahan itu bisa menjadi sebuah langkah selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas sistem tersebut supaya bisa lebih maksimal, optimal penggunaannya.